Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi kawan-kawan pajak di seluruh Indonesia. Hey! Selamat datang di podcast KPP pertama Tebing Tinggi. Sebelum memulai materi nih, alangkah baiknya kawan pajak klik like, komen, dan subscribe YouTube channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak dimanapun berada. Baik nih kawan pajak, ketemu lagi nih dengan kita para penyuluh di KPP Pertama Tebing Tinggi. Tema kita pada hari ini tuh sangat fresh ya, Bung Robin dan Bang Hasan ya. Tema kita adalah mengenai Cortex DJP ya. Jadi di hadapan saya sudah hadir ya para narasumber kita yang sudah tidak asing lagi ya bagi kita. Ada Bang Robin dan ada Bang Hasan di sini, penyuluh KPP Pratama Tebing Tinggi, dan saya Putra. Oke, kawan pajak, biar tidak berlama-lama lagi, kita mulai mengenai tema kita. Yang pertama, mungkin saya akan bertanya dulu ke Bang Robin nih, ya. Boleh, Bang. Kira-kira Bang Robin, kita sudah mengetahui ini, mungkin kawan pajak sudah tahu nih dari berbagai media, dari IG juga ya, dari televisi dan berbagai media lain, bahwasannya DJP itu saat ini sudah akan meluncurkan namanya Cortex DJP. Nah, kira-kira apa itu Cortex itu, Bang? Secara artinya, secara umum gitu. Secara umum, oke. Bagi kan pajak, terima kasih Bang. Jadi pada intinya Cortex atau kalau sebelumnya sistem inti administrasi ya Bang ya, perpajakan. Nah sekarang namanya itu Cortex, disamakan untuk seluruhannya itu aplikasinya namanya Cortex. Nah jadi pada dasarnya aplikasi Cortex ini ya kawan pajak, suatu aplikasi yang akan menggabungkan, jadi menggabungkan semua portal ya Bang ya, semua portal dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, mau itu dari layanan yang sifatnya misalkan seperti SPT tahunan atau di luar itu kayak pemindah bukuan, itu nanti akan digabungkan Bang dalam satu aplikasi yang namanya Cortex, dan itu akan berbasis website gitu. Karena kan yang seperti yang kita tahu kan ada beberapa aplikasi DJP yang masih menggunakan aplikasi yang belum berbasis website seperti e-faktur kan Bang. Itu jadi terkadang kendalanya pada database-nya hilang lah atau apa. Nah nanti di Cortex karena dia sudah berbasis website, berarti bisa diakses di mana saja Bang. Pertama, yang kedua berarti database-nya langsung terpusat, jadi tidak ada istilah lagi database-nya hilang. Kurang lebih seperti itu secara umum. Iya. Oh berarti Bang Robin, saat ini kan sudah kita mengenal berbagai macam aplikasi ya, ada banyak ya. Ada DJP online, terus ada lagi untuk faktur Innova gitu ya. Jadi nantinya itu akan digabungkan seperti itu Bang Robin. Oh, baik Bang pajak. Itu kira-kira tadi pengertian Cortex secara umum. Nah, kira-kira nanti Cortex ini Bang Robin itu nanti ada berapa jenis gitu tampilan? Apakah hanya satu saja? Itu atau bagaimana kira-kira Bang Robin? Jadi Cortex sendiri ya karena dia sistem inti ya Cortex. Intinya nanti dari sisi wajib pajak itu cuma satu aplikasi, padahal satu ya Cortex aja. Cuman dia kayak memiliki dua muka. Dua muka ini istilahnya dari sisi fiskus atau kita ya Bang ya sebagai pegawai pajak, dan sisi si wajib pajaknya. Tapi aplikasi satu Cortex, hanya kayak sifatnya ada dua muka aja. Satu dari sisi kita, satu dari sisi wajib pajak gitu. Jadi nanti misalkan input data atau apapun atau permohonan itu langsung masuk ke kita. Jadi pada dasarnya kayak sama. Oke. Berarti dibedakan dari sisi wajib pajak dan dari kita ya Bang Robin. Mantap sekali kawan pajak. Nah, kira-kira nih kalau menurut Bang Hasan nih, nantinya layanan Cortex ini layanannya akan sama nggak dengan yang ada dengan kondisi saat ini? Jenis-jenis layanan yang ada dalam tadi untuk wajib pajak itu Cortex untuk wajib pajak atau portal wajib pajak itu sendiri. Untuk layanan ya Bang ya. Kalau untuk layanan perpajakan sendiri nantinya sebenarnya bakal sama ya Bang. Cuma akan digabungkan menjadi satu, yaitu Cortex tadi. Jadi kalau kawan pajak saat ini melakukan pelaporan SPT di DJP online, mau buat faktur pakai e-tax invoice aplikasinya, mau lapor dari web faktur dan lain-lain, itu semua akan digabungkan jadi satu Bang di Cortex ini. Nah mungkin kawan pajak yang sekarang sudah bisa akses DJP online itu sudah ada Bang simulatornya Bang. Jadi kawan pajak bisa coba-coba dulu tuh kayak mana registrasi di aplikasi Cortex ini, kayak mana tampilannya atau prototipenya, karena kan sifatnya masih purwarupa ya Bang. Jadi belum fix, cuman wajib pajak atau kawan pajak sudah bisa tuh
ngeliat tuh bagaimana nanti tampilannya, gimana cara alur pengerjaannya, seperti registrasi dan lain-lain gitu bang. Tapi nantinya semua wajib pajak, seluruh akses perpajakannya, seluruh layanan perpajakan akan digabungkan menjadi satu di Cortex ini. Di Cortex ini. Iya. Oke. Tadi kan Bang Hasan bilang ada semua mulai dari pelaporan, pembayaran ada di situ ya. Iya bang. Nah, terkait dengan mekanisme pelaporan nih, misalnya kita contoh nih akun pajak, kalau untuk lapor SPT nih misalnya akun pajak, kalau dulu kan melalui DJP online ya akun pajak. Nah kalau sekarang melalui Cortex itu kira-kira secara garis besarnya deh Bang Hasan, kira-kira apakah menunya sama dengan yang saat ini atau bagaimana kira-kira gambaran sedikit saja kita spill nih sedikit nih. Kalau untuk tampilannya pasti jauh berbeda ya bang ya. Oh jauh berbeda. Cuma dari segi kemudahan itu lebih mudah lagi digunakan saat di Cortex ini nantinya. Gitu. Jadi mungkin kawan pajak nih, contohnya bang ya, yang bekerja di perusahaan, di PT atau PNS lah kita anggap ya bang ya. Mereka bekerja nih, bendaharanya menggunakan Cortex dalam menerbitkan bukti potong. Nanti kawan pajak saat membuka aplikasi Cortex-nya sendiri, itu akan langsung aja centang tuh bukti potong yang sudah diterbitkan dari bendahara. Jadi sudah sinkron bang, sudah pre-pop. Jadi wajib pajak sudah tidak perlu lagi input satu persatu. Jadi mereka tinggal klik aja lalu issued. Nanti bukti potongnya akan otomatis terlaporkan. Seperti itulah bang, garis besarnya kira-kira. Berarti jadi lebih mudah ya bang? Iya, lebih mudah. Oh itu kira-kira spill sedikit nih kawan pajak, nanti di Cortex kira-kira tampilan pelaporannya seperti apa? Nah kalau tadi pelaporan SPT, nah kalau untuk bayarnya nih, kira-kira gimana nih Bang Robin kalau untuk bayar WP nih? Kalau dulu kan kita ada namanya buat kode billing dan sebagainya. Kalau sekarang itu kira-kira seperti apa nih Bang Robin? Kalau untuk kode billing sendiri, jadi sebenarnya ini salah satu terobosan juga. Kenapa? Karena kondisi sekarang itu sebelum nanti Cortex-nya rilis, kita masih bisa buat nih bang kode billingnya ya langsung buat kode billing aja tanpa ada misalkan status SPT-nya dia kurang bayar atau bukti foto yang sudah terbit gitu. Kita masih bisa buat ibaratnya kayak duluan buat lah ibaratnya. Nah kondisi ini ya bisa ada memungkinkan terjadi hal-hal yang misalkan dia salah input atau salah pilih bulan. Nah otomatis ketika kita salah pilih bulan dan sudah dibayarkan, dia nggak akan dianggap sebagai pembayaran di bulan yang seharusnya kan bang ya. Betul. Otomatis itu harus dilakukan lah pemindahan ya kan bang, itu agak makan waktu lagi. Nah sekarang kondisi yang seperti itu akan diubah nih bang, akan diubah dari Cortex nanti. Jadi untuk pembayaran kode billing sendiri sama, tetap menggunakan kode billing ya. Cuman nanti kode billing itu otomatis tergenerate oleh sistem. Jadi misalkan gini bang, faktur lah, misalkan kita buat faktur di bulan September, misalkan ada 2 faktur dan nilainya 2 juta nih. Dan tidak ada pajak masukan, otomatis kan kurang bayarnya SPT-nya 2 juta bang. Akan biasa kan kita buatnya ya udah buat dari awal kan bang, masukin NPWP, bulannya, kodenya, jumlahnya. Itu kan bisa aja terjadi kesalahan ya bang. Namanya kan manusia pasti hilap terkadang kan. Nah nanti di Cortex itu dibantu ketika kita sudah buat faktur lalu submit SPT, posting SPT ketika posting SPT itu untuk melakukan pembayaran itu kita tinggal klik PN submit. Jadi ketika klik PN submit itu langsung kode billingnya terbuat sendiri, tergenerate oleh sistem dan itu sudah sesuai dengan apa yang kita sudah input bang. Gitu. Jadi tidak ada lagi misalkan kesalahan dalam pembuatan kode billing. Dan ketika wajib pajak nanti sudah bayar di bank persepsi atau kantor pos, ya itu langsung SPT-nya otomatis terlapor di Cortex nanti. Jadi tidak ada lagi input NTPN bank gitu. Oh, berarti seperti itu kira-kira buat billing ya. Cukup sangat berbeda ya kan pajak nih. Sejauh-jauh berbeda bang. Jauh berbeda dari kondisi saat ini nih kan pajak sepertinya ya. Kalau saat ini kita input satu-satu ya mungkin ya. Nah, jadi berarti kita 2 kali lah. Iya benar. Dan kadang disitulah dia rawan kesalahan itu. Iya betul. Nah, kalau nanti bisa lebih mudah lah seperti Bang Robin. Nah saya dengar juga nanti akan ada namanya semacam deposit ya Bang Robin ya. Ya betul. Kira-kira seperti apa itu kira-kira? Jadi deposit pajak ini bang kayak kalau kita sehari-hari ini ya yang orang misalkan sering menggunakan ya entah aplikasi ojek online atau misalkan e-wallet. Nah itu kan kita kayak mendepositkan ke akun kita nih. Misalkan mau depositkan 1 juta atau 100.000, lalu nanti digunakan di kemudian hari misalkan 50.000 dulu, 20.000 dulu. Nah deposit pajak itu kurang lebih sama bang, konsepnya seperti itu. Jadi nanti di akun Cortex wajib pajak, kawan-kawan pajak semua ya, kawan pajak bisa membuat kode billing. Jadi tetap kode billing juga namanya bang. Jadi ada kode jenis pajaknya,
411 618 itu untuk deposit pajak, Bang. Berbeda ya? Berbeda. Itu kode jenis pajak baru. Kalau kawan pajak cek itu belum ada untuk sekarang. Oh, iya. Itu ntar untuk Cortex. Nah, jadi ketika buat kode billing untuk deposit pajak lalu kita bayar, misalkan kita buat kode billingnya 5 juta, Bang. Oke. Ya, berarti deposit pajak dengan kode jenis pajak 411618 senilai 5 juta udah dibayar nih. Ketika sudah dibayar, itu langsung masuk ke akun Cortex si wajib pajaknya. Oh. Gitu. Jadi ada seperti tabungan lah kurang lebih 5 juta rupiah di akun dia. Dan nanti misalkan di bulan depan dia mau bayar nih, Bang. Bayar PPN 2 juta. Berarti kan cukup tuh secara saldonya kan 5 juta ya, Bang ya sebelumnya. Dia mau bayar PPN 2 juta berarti masih cukup. Ya udah, nanti ketika klik PN Submit tadi, Bang. Nah, PN Submit tadi itu wajib pajak bisa milih sebenarnya. Apakah pembayaran ini menggunakan metode kode billing baru, itu bisa juga, atau dengan menggunakan deposit pajaknya gitu. Ketika kawan pajak memilih untuk menggunakan deposit pajak, itu langsung mengurangi si saldonya yang sebelumnya, Bang. Gitu. Wah, ini sangat Praktis lah, Bang, bisa dibilang. Praktis sekali kan Iya. pajak ya. Jadi ini suatu hal yang baru, sangat memudahkan, dan ini tadi kita sudah spill 2 nih, pelaporan sama pembayaran nih. Iya. Kita udah spill nih kira-kira nanti seperti apa Cortex ini kawan pajak. Nah, tapi di samping yang 2 tadi pastinya lebih banyak lagi menu-menu layanan yang ada di menu Cortex nanti ya, Bang Robin ya. Nanti kawan pajak bisa lihat sendiri ketika diluncurkan ya, kawan pajak itu nanti akan ada banyak menu yang semua terintegrasi, kira-kira seperti itu ya, Ya. Robin ya? Di dalam satu web base seperti itu ya. Iya, jadi misalkan kayak DJP online pun kurang lebih sudah ada beberapa lah yang masuk ya, Bang. Misalkan kayak DJP online sekarang, kawan pajak itu udah ada fitur EPBK, udah ada, lalu EPHTB dan lain sebagainya. Nah, nanti Cortex lebih lengkap lagi, Bang. Lebih lengkap lagi, semua layanan itu ada di situ. Dan kawan pajak untuk sekarang tuh udah tadi sudah disinggung juga sama Bang Hasan kan, sudah ada simulatornya, Bang. Di DJP online. Gitu. Dan sudah bisa digunakan oleh kawan pajak di seluruh Indonesia. Udah enak. Kira-kira bagaimana tuh Bang Robin untuk kita mendaftar sebagai simulator, bisa atau tidak? Caranya kira-kira seperti apa biar kawan pajak bisa ini? Ya, jadi di simulator itu kawan pajak ya, itu baru rilis beberapa hari yang lalu. Untuk bisa kawan pajak gunakan simulator tersebut, ya otomatis kawan pajak harus punya dulu akun DJP online-nya, Bang. Karena disediakannya itu di dalam website tersebut. Nah, di DJP online itu nanti ada di halaman pertama langsung tuh, Bang. Langsung di halaman pertama ada, di situ tulisannya ada simulator Cortex. Nah, kawan pajak tinggal klik aja tuh simulator Cortex-nya. Itu langsung kelihatan ya, Bang? Langsung kelihatan. Nah, tahap pertama itu kawan pajak harus seperti mendaftar lah, tanda kutip, mendaftar untuk akun si simulatornya. Karena pada dasarnya dia nanti passwordnya beda, Bang. Gitu. Dan ID-nya beda. Jadi setelah kawan pajak klik simulatornya, nanti kawan pajak akan dikirimkan ya ke email yang terdaftar di akun DJP online. Jadi pastikan dulu ya bahwasannya email kawan pajak itu udah yang terupdate dan aktif gitu. Karena nanti ID dan password untuk mencoba Cortex untuk di simulator tersebut itu akan dikirimkan ke email tersebut. Jangan sampai salah tangan, Bang, tanda kutip lah. Nanti digunakan oleh pihak lain lah yang tidak bertanggung jawab. Nah, setelah dikirimkan email itu maksimal, Bang, 3 hari kerja maksimal ya bahasanya ya. Itu dikirim email dari DJP online ya untuk dikirimkan ID beserta password. Nah, kemarin saya juga udah nyoba nih, Bang. Nah, ID-nya itu ya karena pada dasarnya semenjak Juli kan NPP itu sudah jadi NIK ya, Bang ya. Ya, jadi sudah tidak lagi nanti ke depannya ya memang berangsur, Bang, tidak langsung tidak langsung total berubah. NPP 15 digit itu sudah tidak digunakan nantinya, yang digunakan adalah NPP 16 digit. Gitu. Untuk orang pribadi otomatis nomor KTP. Jadi nanti kalau orang pribadi seperti saya yang dikirimkan ke email tersebut adalah nomor KTP saya, Bang. Jadi kan agak bahaya tuh nomor KTP kan bisa digunakan orang kan. Nah, passwordnya itu password yang tergenerate sendiri, bukan password DJP online-nya. Berbeda. Nanti ketika sudah dapat email maksimal 3 hari kerja ya, kawan pajak langsung akses website untuk simulatornya. Jadi websitenya itu berbeda, Bang. Sama dengan DJP online. Memang aktivasinya lewat
DJP online dulu ya untuk dikirimkan email. Lalu nanti untuk website untuk simulatornya itu beda lagi. Nanti ditulis di email tersebut lengkap Bang. Oke. Tata cara juga ada di sana ya. Ada di sana. Jadi ketika kawan pajak sudah login nih, kan sudah dapat email dan password Bang. ID dan password. Ya. Nah, nanti akses saja lalu login. Ya. Nah, ketika login itu langsung tampilannya seperti Cortex yang nantinya akan rilis Bang resminya. Jadi kurang lebih sama seperti itu. Iya. Dan itu ada petunjuknya. Jadi kalau banyak usah takut nih. Karena kan dilihat menunya ya lengkap ya Bang ya. Iya. Lengkap. Nanti ada petunjuk salah satu. Ini menu ini untuk ini. Jadi untuk kawan-kawan pajak yang misalkan aduh Pak nanti saya pusing. Misalkan menunya banyak gitu. Nanti tenang aja kawan pajak. Di setiap menu itu ada petunjuknya satu-satu. Seperti kalau misalnya kita bermain games lah. Bermain games kan biasanya kan untuk awal-awalnya itu kan ada petunjuknya Bang. Tutorialnya. Nanti ada seperti kira-kira seperti itu ya Bang. Iya, udah enak. Nah, gitu kan pajak. Tadi penjelasannya cukup jelas ya dari Bang Robin mengenai simulator Cortex ini. Nah, sekarang kita ke Bang Hasan nih. Bang Hasan, kira-kira untuk mengakses nantinya nih portal wajib pajak. Kalau sekarang kan kita kalau misalnya mau DJP online ya, itu kan kita harus ada EVIN nih kan pajak nih. Iya. Nah, apakah nanti kita akan memerlukan EVIN juga atau otomatis misalnya kita sudah punya EVIN otomatis bisa mengakses portal wajib pajak ini atau seperti apa kira-kira? Oke, kalau untuk saat ini kan Bang yang masih eksis kan wajib pajak harus punya EVIN dulu nih Bang untuk bisa login ke DJP online. Tapi nantinya wajib pajak sudah tidak perlu EVIN lagi Bang. Kayak tadi kata Bang Robin, saat menu registrasi kita hanya butuh email dan nomor handphone. Sebenarnya hanya dua itu Bang. Jadi nanti saat wajib pajak mungkin di simulator bakal sama ya Bang. Iya. Dengan nanti yang akan soft launching nih Bang pada Oktober. Tapi masih piloting. Nggak semua wajib pajak bisa menggunakan. Nanti akan rilis resmi mungkin tahun depan ya Bang ya. Tapi kita tunggu info lebih lanjut lagi. Nah terkait itu nanti wajib pajak kalau misalnya mau regis atau mau buat akun DJP online berbasis Cortex seperti itu ya Bang ya. Wajib pajak itu hanya perlu email dan nomor handphone. Dan kedua ini harus diverifikasi dulu Bang. Jadi wajib pajak itu nggak bisa sembarangan ngisi email yang mungkin dari provider lain seperti Yokmail dan lain-lain. Emang harus email yang digunakan secara resmi sifatnya. Dan itu harus diverifikasi. Lalu untuk nomor handphone juga nomor handphone yang bisa dihubungin dan ada pulsanya sih Bang untuk saat ini. Iya, mungkin sekitar Rp1.000 untuk mendapatkan kode verifikasinya dari DJP kayak gitu Bang. Jadi hanya butuh itu Bang, hanya butuh email dan nomor HP saja dan EVIN sudah digunakan lagi. Nah, itu kan pajak. Jadi nantinya akan lebih mudah karena hanya menggunakan email dan nomor HP ya. Iya. Tapi ingat nomor HP-nya harus ada pulsanya ya Mas. Iya. Karena itu nanti masuk ke SMS. Nah, masuk melalui SMS bukan pajak. Nanti akan ada SMS-nya untuk verifikasinya kan pajak. Nah, seperti itu kira-kira nih kon pajak secara umum bagaimana mengaksesnya. Nah, kalau tadi yang sudah disiapkan nih Bang Hasan kira-kira berarti harus update dulu ya. Ada email, nomor HP, termasuk juga sudah validasi mungkin ya, validasi menjadi NPWP. Iya. Nah itu yang paling penting mungkin ya. Nantinya di Cortex ini untuk Cortexnya Fiskus sendiri kan Bang. Kita anggap nih kawan pajak belum ada akun Cortex nih, atau NPWP-nya belum diaktifkan, nick-nya belum diaktifkan sebagai NPWP. Itu bisa kok datang ke KPP Bang untuk diaktifkan nick-nya menjadi NPWP. Gitu. Jadi memang untuk integrasi NIK menjadi NPWP ini harus dilakukan wajib pajak Bang atau kawan pajak sebelum Cortex ini resmi dirilis seperti itu Bang. Nah itu ingat kawan pajak sebelum Cortex ini rilis ya atau diluncurkan nantinya satu hal yang mesti kawan pajak ingat adalah segera integrasikan NIK menjadi NPWP. Caranya bagaimana? Itu sudah pernah kita ulas ya kemarin di pembahasan ya. Bisa melalui KPP, bisa melalui akun DJP online juga ya. Kemudian ya berbagai macam cara bisa melalui kirim pajak dan lain-lain seperti itu kan pajak. Nah, oke kan pajak ini mungkin ulasan singkat kita mengenai Cortex. Mungkin ada sedikit nih Bang Robin ya terkait dengan manajemen akses nih Bang Robin kira-kira ya. Kalau dulu kan kita misalnya kita punya wajib pajak badan usaha ya. Kita selaku direktur maupun ada pegawai kita, karyawan kita di HRD ataupun bendahara ataupun sekretaris itu bisa mengakses asalkan punya login dari DJP online si badan usaha tersebut. Nah, kalau kira-kira nanti Cortex terkait keamanan manajemen aksesnya ini sendiri seperti apa ya terkait badan usaha? Iya, ini menarik Bang karena Cortex sendiri dia kan tadi saya bilang pertama itu basisnya website. Otomatis kalau sebuah perusahaan yang
mungkin pegawainya banyak, biasanya itu megang satu kasus satu, misalkan dia kasusnya PPN atau PPH pajaknya, itu biasanya beda orang. Nah yang repot adalah kalau misalkan jatuh ke tangan orang yang salah gitu. Jadi untuk amanannya Cortex sendiri nanti sistemnya adalah gini bang. Misalkan kita bicara perusahaan aja lah bang. Kalau orang pribadi kan asumsinya kan ya dia yang megang sendiri passwordnya gitu. Nah kalau sebuah perusahaan misalkan untuk PPH si A, PPN si B, nanti ya di Cortex itu ada yang namanya impersonating user bang. Gitu. Jadi impersonating ini seperti ini kan Pak. Misalkan kalau sebelumnya ya login DJP online perusahaan itu kan cuma satu. Ya, yang akses si A si B itu bisa karena passwordnya cuma satu. Mau dia PPH PPN di dalam. Contohnya seperti itulah bang ya. Nah nanti di Cortex ya ada login si perusahaannya tetap ada. Cuma nanti untuk melakukan pembuatan bukti potong, faktur, lalu permohonan, pembayaran, pelaporan dan lain sebagainya itu bukan menggunakan loginnya si perusahaan. Jadi nanti ya hal pertama yang dilakukan pajak adalah memastikan apakah sebuah perusahaan itu direkturnya masih dan benar si A misalkan Pak. Nah si direktur ini ya akan menjadi tanda kutip super user atau ibaratnya user utama si perusahaan tersebut. Kenapa? Nanti si user utama ini dia bisa menunjuk misalkan si A itu hanya role-nya ngurus bagian PPH, si B ngurus bagian PPN misalkan itu, si C untuk SPT tahunan misalkan. Nah nanti si user utama ini seperti menambahkan akses kepada si A, B, dan C ini dengan menu-menu yang terbatas. Jadi yang kontrol itu ya si direktur tadi. Nah pertanyaan adalah si direktur ini menggunakan login perusahaan atau pribadi? Tetap menggunakan si pribadinya si direktur utama ya bang. Tidak melalui badan? Tidak melalui badan. Jadi badan itu informasi terakhir hanya sebagai pengawas saja. Dia tidak menjalankan kewajibannya gitu. Login yang menjalankan kewajibannya itu si orang pribadinya. Otomatis kan ada ibaratnya direktur utama, inilah user utamanya bang ya. Dia bisa nunjuk kuasa atau pengurus misalkan yang akan mengerjakan nanti kewajiban perpajakan perusahaan, sekali lagi ya ini point of view-nya perusahaan gitu. Jadi nanti misalkan si user utamanya ini si direkturnya menambahkan akses kepada si A PPN. Nanti yang akan mengurus atau menjalankan kewajiban perpajakan sebuah perusahaan mengenai PPN hanya si A yang bisa mengakses menunya bang. Dan menggunakan login si orang pribadi si A, bukan si perusahaan. Langsung ke orang pribadinya. Iya. Jadi nanti ketika login ya, kawan pajak itu di bagian paling atas tuh bang ada pilihan. Jadi misalkan si A ini sudah ditambahkan lah bang ya oleh si user utama, lalu si user utama login menggunakan ID dia sendiri. Nah nanti di bagian atas itu ada pilihan, apakah dia login itu user sebagai diri dia sendiri, orang pribadi ada SPT tahunan juga bang ya. Apakah dia sebagai role-nya itu orang pribadi atau dia sebagai perwakilan si perusahaan tadi. Jadi itu istilahnya impersonating lah. Jadi untuk login perusahaan sendiri ya sebenarnya bukan nggak berfungsi, tapi fungsinya mungkin agak berkurang dengan yang sekarang. Kalau yang sekarang kan login perusahaan, NPW perusahaan, password perusahaan, login situ buat PPH dan SPT tahunan dan lain sebagainya di situ bang. Kalau nanti orang pribadi yang berperan besar, orang pribadi itu berarti nick berarti ya bang ya, nick dia, password dia. Setelah login tinggal dia pilih apakah dia mau menjalani kewajiban perpajakan untuk user dia, misalkan SPT tahunan pribadi, atau dia pindah ke perwakilan atau pengurus sebuah perusahaan. Dan itu berarti dia bisa jadi lebih dari satu perusahaan bang gitu. Jadi nanti ada 3 pilihan contoh lah atau 2 pilihan, itu namanya impersonating user. Nah makanya kawan pajak untuk ini terkait keamanan ya bang ya, untuk nanti persiapan dari sekarang yang punya perusahaan ya pastikan ada gak akte perubahan. Maksudnya kalau misalkan ada perubahan pengurus, itu langsung diupdate ke kami. Lakukan perubahan data. Datang ke loket TPT,
Pak direkturnya ganti. Ya. Karena nanti kalau tidak diganti agak repot Bang berarti kan. Ya. Yang nanti berkuasa berarti direktur lama. Padahal kondisi Ya, realnya udah ganti. Itu yang perlu diwaspadai ikon pajak Iya. ya, terkait perubahan pengurusan dan lain-lain, itu harap segera diupdate datanya. Betul. Ya, ke kantor pajak ya. Termasuk email dan nomor HP juga tadi Bang. Ya, benar. Ya. Karena mungkin akan berubah ya. Mungkin ya. Nah, jadi itu kan pajak. Jadi nantinya NPWP orang pribadi atau NIK orang pribadi ikon pajak itu akan berfungsi sebagai bisa berperan atau role-nya ya. Role-nya. Bisa berfungsi sebagai untuk kita mengisi untuk orang pribadi, ataupun jika kita mengisi posisi tertentu di sebuah perusahaan atau pengurus dan diberikan hak akses oleh perusahaan tersebut Iya. ya untuk mengisi misalnya SPTK atau mengisi e-faktur, itu akan bisa role-nya sebagai seperti itu ya, buat bukti Betul. potong ataupun faktur seperti itu ya kira-kira Bang Robin ya. Jadi kon pajak nantinya perbedaannya seperti itu ya kon pajak. Jadi juga hak aksesnya itu sendiri juga nanti akan dibatasi kon pajak ya. Seperti itu ya Bang Robin ya. Iya, Jadi kalau betul, misalnya nanti saya sebagai pengurus diberikan hak akses untuk hanya membuat faktur pajak nih Bang Robin. Apakah saya bisa melihat juga pelaporan-pelaporan yang lain atau bukti potong atau dan lain-lain itu? Nah itu enggak. Jadi menunya sendiri memang disediakan lengkap nih Bang. Iya. Cuman ketika klik nanti mungkin realisasinya itu kita tidak bisa akses atau mungkin ntar ada notifikasi Anda tidak berhak atau Tidak berhak. semacamnya lah. Nanti teman-teman boleh coba. Ya, itu kon pajak. Jadi sudah pasti dengan kondisi seperti itu akan menjadi keamanan data dari sebuah perusahaan tersebut juga akan lebih terjaga ya. Karena hanya yang memberikan hak akses ya oleh perusahaan tersebut yang bisa mengakses menu tersebut kon pajak. Jadi nanti pertanggungjawaban juga jelas Bang. Misalkan Iya. ada di masa depan misalkan di tahun depan ada nih case dipanggil misalkan ke kantor Iya. pajak kok belum lapor SPT misalkan SPT masa PPN. Iya. Nanti kan berarti yang ditanya yang pegang role itu aja Bang. Oke. Gitu. Kalau misalkan dia ternyata saya sudah laporkan, nah itu bisa pertanggungjawabannya lebih jelas. Tapi kalau misalkan dia bilang, oh iya memang belum, ya berarti kan jelas tuh dia yang megang, berarti dia yang hanya ditanya. Kalau misalkan dia lebih dari satu kan agak repot, nanti pada nggak mau ngaku tuh, Oke. ya kan? Makanya itu tujuannya juga Ya, pertanggungjawabannya jelas. Jadi sudah jelas ya kon pajak nanti bisa memberikan kode akses ataupun hak akses kepada pegawai. Atau apakah saat ini kan kita mungkin Bang Hasan kita untuk pelaporan ataupun segala kewajiban perpajakan dari wajib pajak itu kan kadang diberikan kepada konsultan pajak ya. Iya, benar, Sebagai kuasa seperti itu. Apakah nantinya mereka boleh diberikan hak akses selaku kuasa dari wajib pajak itu atau seperti apa? Nanti gini Bang, untuk seluruh wajib pajak yang telah mempunyai akun Cortex nantinya Iya. ini, mereka itu akan bisa Bang menambahkan atau menghapus kuasa pajaknya, Oke. konsultan dan lain-lain. Tapi nanti biasanya konsultan itu datanya akan muncul Bang jika mereka punya kartu izin praktek resmi. Ya. Nanti dia auto muncul karena kita juga bekerjasama dengan ILAP Bang atau Oke. lembaga-lembaga lain. Jadi seluruh data dari mereka kita tarik, apakah si konsultan ini atau si kuasa wajib pajak ini mempunyai izin praktek Oh. sebagai konsultan ya Bang ya. Mungkin terkait kuasa itu bisa dilakukan oleh si perusahaan tadi ya Bang ya. Jadi emang bener nih si pegawai ini tuh punya sertifikat privat, Ya. punya kartu pegawai Ya. dan lain-lain. Jadi nggak sembarangan orang bisa diajukan sebagai kuasa Oke. atau konsultan gitu Bang. Nanti di akunnya wajib pajak tuh bisa kok, bisa milih Bang, bisa menambahkan kuasa, bisa mencabut kayak gitu. Iya. Oh. Dan mungkin nambahin sedikit ya Bang ya tadi Iya. masalah SPT. Tadi kan kita bahasnya kan Bang, kalau untuk pegawai ya Bang ya, Iya. PNS atau pegawai swasta yang bendaharanya juga bikin bukti potong dari Cortex. Ya benar. Lalu untuk kawan pajak yang bekerja atau pekerjaannya sendiri itu bisa melapor langsung dengan menaik data bukti potong tadi. Oh, oke. Lalu bagaimana nih Bang untuk yang usahawan yang nggak Oh, iya bekerja, benar. Iya. bagaimana lapor SPT-nya? Betul. Itu masih bisa menggunakan SPT kertas, tapi hanya untuk status kurang bayar dan nihil. Iya. Oh, masih bisa ya? Masih bisa untuk SPT kertas, tapi untuk seluruhnya wajib elektronik atau online. Lalu bagaimana dengan permohonannya mungkin ya Bang ya? Ya. Jadi Bang selama ini kami Bang ngajuin permohonan pemindah bukuan nih Bang, SKB Bang secara manual nih Bang, kami ke KPP ngasih berkas dan lain-lain. Ya. Nantinya semuanya akan berbasis elektronik atau online. Jadi nggak ada lagi tuh kertas-kertas yang numpuk-numpuk banyak yang harus fotokopi dan lain-lain tuh nggak ada lagi bagi kawan pajak nantinya. Lebih memudahkan sih Bang. Memudahkan. Sifatnya iya. Dan bersifat paperless ya? Iya, paperless. Karena kita kalau sekarang banyak kertas itu kan makin pusing ya. Kan pajak belum lagi kita simpannya di mana seperti itu Iya. ya. Kan pajak. Jadi dengan adanya paperless seperti ini berbasis web itu akan lebih memudahkan ya kan pajak agar pelaporan dan
pembayaran, pelaporan dan sebagainya itu nanti akan lebih mudah dipantau ya misalnya. Dan borderless juga kali ya Bang ya. Borderless benar. Iya, bisa di mana aja, kapan aja. Iya, karena ini sifatnya omni channel ya. Iya. Ya. Bisa Multi. melalui apa saja seperti itu ya. Iya. Tidak terbatas spesifikasi laptop sekian seperti itu enggak ya. Seperti itu ya. Yang penting sinyal aja Bang. Yang penting sinyalnya kuat. Ada internet ya. Internetnya kuat. Internet kuat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kita. Pajak Kuat Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Yeay.